Banyak dari kita yang mungkin ngerasa bahwa kita tuh gak bisa menerima diri kita seutuhnya. Mungkin tubuh kita gak setinggi itu, badan kita gak seideal itu, kita gak sejago itu dalam berkomunikasi sama orang, dan banyak lagi kekurangan-kekurangan yang mungkin sampai sekarang masih belum bisa kita terima. Dan ini akhirnya bikin kita jadi khawatir atau cemas gitu sama hal yang mau kita lakukan. Alhasil kita yang mungkin udah bercita-cita nih pengen jadi suatu profesi, malah jadi minder duluan gitu gara-gara ngerasa misal nih pengen jadi artis, tapi kita udah ngerasa gak cukup ganteng atau cantik gitu buat tampil di depan umum. Atau mungkin kita ngerasa gak mampu dalam suatu hal sehingga kita jadinya mengurungkan niat kita untuk mencapai cita-cita itu. Kekhawatiran-kekhawatiran itu baik dari segi fisik atau non-fisik jelas bisa ngeganggu keseharian lo. Mungkin lo bawaannya malah jadi overthinking dan mikirnya kemana-mana. Masalahnya, kalau misalnya ini selalu dibiasakan setiap kali lo mau melakukan sesuatu, dengan kata lain, lo terlalu fokus sama kekurangan lo, bisa jadi ini akan berpengaruh negatif buat lo, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pertanyaannya adalah, gimana sih caranya biar kita bisa menerima diri kita seutuhnya? Menerima kekurangan kita, dan bahkan bersahabat dengan kekurangan kita. Di video kali ini, gue bakal ngejelasin cara-cara supaya lo bisa menerima kekurangan-kekurangan yang lo punya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube 1% supaya lo gak ketinggalan video-video lainnya dari 1%. Pertama-tama, sebelum gue jelasin nih tips dan trik untuk menerima kekurangan lo, gue cuman pengen bilang satu hal. Bahwa sebenarnya di dunia ini gak ada tuh manusia yang sempurna dalam semua hal. Tiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Dan wajar-wajar aja sih untuk lo sekarang mungkin ngerasa gak puas dengan kekurangan yang lo punya. Tapi inget juga bahwa kelemahan-kelemahan yang lo punya itu gak serta-merta menentukan kualitas keseluruhan pribadi lo. Gak apa-apa kok untuk punya beberapa kelemahan, asal lo bisa menerimanya. Karena gini, kalau lo udah bisa menerima kelemahan lo, akan ada beberapa manfaat yang bisa lo rasain. Pertama, dengan lo menerima kekurangan lo bisa membuka kesempatan baru. Dengan menerima dan mengembrace seluruh kekurangan lo, maka peluang lo untuk berkembang akan jauh lebih besar. Mungkin selama ini lo takut nih untuk mencoba hal tertentu karena ngerasa minder atas kelemahan lo atau kekurangan yang lo punya gitu. Ketika lo udah bisa menerima kekurangan itu, maka harusnya sih lo udah gak minder lagi dan lo bisa nyoba hal-hal yang memang mau lo coba dari dulu. Misal, dari dulu lo pengen jadi YouTuber, tapi lo gak pernah mau nih untuk nyoba ngupload video lo. Harusnya kalau emang lo udah menerima kekurangan atau kelemahan lo bisa nyoba tuh dan mungkin jauh lebih santuy sama hal-hal yang lo pengen dibandingkan lo ngerasa minder. Jadinya lo bisa nyoba gitu dan ngebuka kesempatan baru. Itu yang pertama. Yang kedua, lo bisa refleksi lebih dalam tentang rasa takut lo. Kadang kita udah berasumsi nih ke diri kita bahwa kita tuh gak jago dalam suatu hal. Padahal mungkin kita belum nyoba aja dan kepala kita dipenuhi dengan asumsi-asumsi dan ketakutan-ketakutan yang sebenarnya belum kebukti atau cuman ada di pikiran kita doang. Nah sekarang gue pengen lo coba tanya ke diri lo sendiri. Apakah lo emang gak bisa ngelakuin itu? Atau emang lo takut nyoba aja? Kemungkinan besar kebanyakan orang ya biasanya cuman takut nyoba doang. Takut inilah, takut itulah. Padahal belum tentu kejadian. Dan mungkin kalau dicoba lo bisa aja sukses gitu. Kalau emang kayak gitu ya udah, coba aja gak sih? Gak apa-apa gak usah berharap tinggi-tinggi, yang penting lo bisa fokus nih sama hal yang pengen lo lakuin. Dibandingkan lo cemas banget sama hasilnya nanti. Pakai prinsip filosofi santuy. Kalau dapet ya udah bersyukur, tapi kalau enggak ya udah santuy gitu. Coba lagi lain kali. Itu manfaat yang kedua. Yang ketiga, lo bakal membangun koneksi yang lebih deep dengan orang lain. Menerima dan menunjukkan kelemahan atau kekurangan yang lo punya itu nggak sepenuhnya buruk. Dalam interaksi sosial, orang-orang bisa jadi malah menghargai kejujuran lo dan malah salut mungkin. Karena lo berani buat mengungkapkan sesuatu yang nggak semua orang mampu lakuin. Lo mampu buat jadi vulnerable. Dan bisa jadi orang lain yang lo ceritain nih tentang kekurangan lo juga bakal memberanikan diri untuk open up dengan concern yang mereka punya ke lo. Dan pada akhirnya bisa jadi hubungan lo sama dia bakal jadi lebih deep dan lebih meaningful gitu. Itu adalah 3 benefit yang bakal lo dapetin kalau lo berhasil menerima dan mengembrace kekurangan lo. Terus apa aja nih yang bisa kita lakuin supaya kita bisa menerima kekurangan kita? Yang pertama, lo bisa coba nulis dan bikin list atas kekurangan lo. Terkadang kita harus nulis sesuatu supaya kita bisa lebih paham nih dan menyadari sesuatu hal secara komprehensif. Nulis juga berguna supaya gak ada hal yang kelewat dan supaya ada catatannya, ada dokumentasinya. Biar suatu saat nanti kita bisa refleksi diri dengan ngebaca ulang tulisan atau list yang udah kita buat. Makanya sekarang coba deh lo list kelebihan dan kekurangan lo. Kalau lo udah paham banget,
lo jago di mana, lo lemah di mana, maka lo akan lebih mudah untuk mengintervensi atau memperbaiki kekurangan yang lo punya. Nah, tujuan dari nulis ini supaya lo bisa lebih aware atau lebih sadar dengan nature lo, alias kelebihan dan kekurangan lo. Yang kedua, lo perlu menerima kekurangan lo. Di sini, kuncinya adalah lo perlu menyadari dulu segala kekurangan lo. Awalnya yang tadi ya, mungkin lo tulis dulu. Abis ditulis, lo perlu ikhlas nih, lo perlu menerima kekurangan lo. Ingat bahwa lo sama kayak orang lain, pasti punya kekurangan. Dan kalau kita gak santuy nih dan selalu nyoba ngebanding-bandingin kekurangan kita sama orang lain, mungkin gak bakal ada habisnya gitu. Santuy aja, ingat bahwa wajar untuk punya kekurangan. Nah, tapi abis itu kita perlu nyoba juga untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Nah, ini adalah poin yang ketiga. Kalau punya kekurangan, ya udah diperbaiki aja gitu. Kalau emang perlu lo perbaiki. Emang sih ada kekurangan yang mungkin gak bisa kita ubah. Misalnya kayak kekurangan dalam hal fisik. Contohnya, kita tuh mungkin orangnya secara fisik gak terlalu tinggi gitu dibandingkan orang lain. Emang sih, fisik itu gak bisa diubah gitu, apalagi yang tinggi pendek gitu ya. Tapi kita selalu bisa buat memperbaikinya. Kalau lo ngerasa gak terlalu tinggi, misal, lo bisa aja kan kalau lo pakai baju, ya pakailah baju yang bisa membuat lo tetap terlihat elegan. Misalnya ya, walaupun tubuh kita gak terlalu tinggi. Kalau badan kita gak ideal, mungkin terlalu kurus atau gemuk gitu ya. Kayak gue misalnya, perut gue tuh sedikit buncit gitu. Ini bisa dicoba diperbaiki. Dengan misalnya kalau kita gemuk, mungkin ya kita nyoba olahraga, diet, atau mengubah fashion kita biar kita terlihat lebih oke, meskipun emang badan kita nggak seideal itu. Itu kekurangan yang fisik. Kekurangan yang jatuhnya nggak bisa kita ubah pun, kan tetap bisa kita perbaiki. Nah, gimana kalau kekurangannya di hal lain? Misalnya, kekurangan skill gitu. Nah, kalau gini sih gampang. Misal, kalau lo gak jago public speaking, maka ya lo bisa coba berlatih terus. Misal, di depan kaca. Lo bisa sisihin sedikit waktu lo untuk berlatih. Kalau lo ngerasa kurang pede, ya tinggal belajar soal pengelolaan emosi dan juga soal kemampuan yang bikin lo gak pede. Selama lo ada kemauan, apalagi lo ada koneksi internet nih yang bisa bikin lo melihat berbagai macam ilmu pengetahuan buat belajar, gue beneran yakin banget lo pasti bisa memperbaiki kekurangan lo. Dan pada akhirnya, santuy aja, enjoy the process. Mungkin lo gak ngerasa perkembangannya sekarang, tapi 1 tahun lagi, kalau lo selalu latihan tiap hari, diet dan sebagainya, sedikit demi sedikit pasti akan tercapai tujuan lo. Dan kelemahan lo sekarang mungkin nanti bisa jadi kelebihan lo gitu. Abis poin ketiga, kita masuk ke poin keempat, yaitu enjoy the process. Gak apa-apa, santuy aja, jangan terlalu cepat menyerah. Pada intinya, belajar itu butuh proses. Menerima dan memperbaiki kelemahan atau kekurangan kita mungkin butuh waktu yang cukup panjang, atau mungkin sangat panjang. Tapi, gue mohon nih, please banget jangan nyerah dulu sebelum lo mencoba. Jalani aja dulu dengan santuy, dan ya udah gitu. Gimana caranya biar kita bisa enjoy the process? Gak perlu terlalu mikirin tentang hasilnya nanti bakal kayak gimana. Fokus aja sama karya yang mau kita lakuin, sama latihan kita yang rutin, dan sama hal yang emang bisa kita kontrol, yaitu perilaku kita. Nah, kalau misalnya lo udah mencoba semuanya dan kayak ngerasa bahwa, wah kayaknya susah banget nih buat gue menerima dan memperbaiki kekurangan gue, well, gak apa-apa, jangan khawatir. Lo bisa aja cari bantuan. Mungkin itu ke temen lo, ke keluarga lo, atau bisa juga ke profesional. 1% sendiri itu punya layanan konsultasi profesional berupa mentoring dan juga konseling. Ini bisa dilakukan secara online ataupun offline. Jadi dimanapun lo tetap bisa mendaftar. Udah ada ribuan orang yang daftar layanan 1% dengan evaluasi yang sangat memuaskan. Lo juga bisa daftar dengan klik link.1%.net. Gue juga udah taruh link ini di deskripsi. Jangan sungkan-sungkan buat nyari bantuan. Karena kadang emang ya ada aja gitu masalah yang gak bisa kita selesain sendiri. Akhir kata, gue berharap semoga video ini bisa membuat lo menjadi lebih baik. Seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%. Thanks.